Saya di sini bersama dengan kelompok saya, terus saya Fani Prabowo. Saya Dina Rahmatul Handayani. Saya Wahyu Siti Damayanti. Saya Fitrianati Ramadhani. Dan di sini ada Ibu Titi yang bakal kita wawancarain. Minta waktunya bentar ya, Bu. Boleh. Jadi ini, Bu, menurut Ibu tuh faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum dari masa ke masa tuh apa aja? Perubahan kurikulum itu pasti terjadi ya. Kenapa? Karena kurikulum itu akan berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi kalau misalnya kalian sudah pernah belajar teori evolusi ya kalau biologi. Iya. Nah, yang dari siapa itu? Bulis. Nah, ya maksudnya siapa yang penemunya itu siapa namanya? Charles Darwin ya? Iya. Nah, itu kan manusia itu berevolusi ya. Iya. Nah, demikian juga dan kalau teori evolusi itu kan yang bertahan hidup itu yang mampu Menyesuaikan. Iya, yang mampu beradaptasi. Kalau tidak mampu beradaptasi maka akan punah. Iya kan? Iya kan? Makhluk yang tidak mampu beradaptasi sudah punah. Dan yang ada sampai sekarang itu adalah spesies yang mampu beradaptasi. Demikian juga kurikulum, Nak. Nah, jadi kita itu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jika tidak, kita akan ketinggalan dan lama-lama akan punah dengan sendirinya. Begitu. Dari masa ke masa, kalau zaman sekarang itu kan sudah sedemikian berkembangnya yang namanya teknologi digital, ya kan, ada AI dan lain sebagainya. Maka pembelajaran juga harus menyesuaikan, jangan sampai kalian itu tertinggal dengan dunia luar gitu. Ya kan? Pertanyaan selanjutnya. Iya, boleh. Bagaimana perubahan peran guru dari masa lalu hingga saat ini? Perubahan peran guru sebenarnya dulu dengan sekarang itu tugasnya sama ya, mulai dari perannya dua, mendidik dengan mengajar. Jadi kalau mengajar kan sekedar transfer materi, tapi kalau mendidik lebih dari itu. Ya, ada namanya kita mendidik karakter murid dari yang tidak baik menjadi baik, gitu. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Sekarang pun seperti itu. Hanya saja sekarang tantangannya lebih. Kenapa? Karena anak itu kalau dulu kan belajar hanya dari buku waktu ibu masih sekolah ya. Sumber belajar itu sedikit, hanya dari buku. Jadi sumber pengetahuan itu kebanyakan dari guru gitu. Tetapi sekarang tidak. Sumber belajar itu bisa kalian dapatkan dari smartphone yang ada di kalian. Kalau dulu ibu SMA itu masih ada hitungan beberapa murid yang tidak punya handphone. Dan handphone juga waktu itu gunanya hanya untuk telepon dengan SMS. Beda dengan sekarang kan? Nah, sekarang semua materi, kalian bisa tahu lebih dulu daripada gurunya. Sehingga kalau sekarang itu guru itu fungsinya, perannya itu lebih sebagai fasilitator. Fasilitator yang menemani kalian belajar, pendamping ya, juga sebagai motivator. Motivator itu pemberi motivasi gitu, yang tidak bisa digantikan oleh apapun gitu. Kan banyak sekarang profesi sekarang itu yang sudah digantikan oleh robot kan? Iya. Tapi kalau profesi guru, ibu rasa tidak mungkin digantikan oleh robot karena robot itu belum punya insting, ya kan? Sementara kalau melakukan tugas-tugas seperti ini harus punya seperti insting begitu kan? Gitu. Oh, anak ini murung, berarti mungkin dia punya masalah. Nanti pada saat selesai belajar tanya kenapa murung, seperti itu. Apakah ada masalah? Nah, seperti itu. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya? Untuk pertanyaan selanjutnya ini menurut Ibu nilai-nilai apa sih yang mulai berkurang dalam diri siswa masa kini? Nilai-nilai ya. Sebenarnya ibu gini sih, karena mungkin dulu kalian COVID itu tahun 2020 sampai 2021 ya, 2022 ya? Iya. Itu kelas berapa? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD ya, berarti 2020 itu kelas 6 SD. Berarti dari kelas 6 sampai kelas 7 ya? Baru kelas 8 baru masuk lagi pembelajaran normal di sekolah ya, sebelumnya PJJ. Nah,
pada saat itu mungkin masalahnya di mana-mana sama ya, terjadi learning loss. Jadi anak-anak itu lebih banyak diam di rumah ya, kurang interaksi. Jadi mungkin juga terpapar gadget dengan waktu yang sangat panjang. Sehingga kalau ibu lihat itu yang pertama nilai-nilainya itu daya juangnya yang menurun. Daya juang. Terus dengan semakin jadi kalau matematika itu kalau ibu lihat kemampuan menghitungnya yang berkurang ya. Iya, mungkin kalau belajar di rumah mungkin dibantu ibunya atau menghitung pakai alat hitung, sehingga kemampuan berhitungnya itu lemah gitu. Terus juga mungkin karena lebih banyak di rumah, jadi interaksi dengan sesama itu kurang ya. Iya. Terus anak-anak yang sekarang itu kenapa ya ibu tuh kok lebih sering mendengar mengucapkan kata-kata yang kasar ya gitu. Kayaknya gampang banget gitu. Karena tontonannya mungkin ya. Tontonannya yang lebih mengucapkan ada kata di belakang ya kayak gitu. Nah, jadi anak-anak menirukan itu. Gitu. Mungkin dampak dari penggunaan HP-nya juga yang berlebihan, sehingga kata-kata itu yang sering diucapkan oleh anak-anak. Terus mereka juga lebih sibuk dengan gadgetnya ketika jam-jam istirahat, ya kan? Kurang melakukan interaksi dengan temannya, gitu kan? Iya. Oke, ada pertanyaan lagi, boleh? Ada Bu, satu lagi. Gimana ini? Menurut Ibu, bagaimana kerja sama antar guru dan orang tua dapat membantu pembentukan karakter siswa itu bagaimana menurut Ibu? Iya. Tentunya kalau membentuk karakter siswa itu kan tidak bisa dilakukan hanya di sekolah, karena membentuk karakter itu 24 jam nak ya. Jadi tidak bisa dilakukan hanya di sekolah, perlu juga dukungan, perlu juga kerjasama antara orang tua dan guru, terutama membina anak-anak yang memang sudah ada masalah dalam dirinya gitu. Jadi untuk membina anak-anak yang seperti ini, kalau anak-anak yang tidak ada masalah kan cukup orang tua di rumah dan guru, maksudnya tidak perlu komunikasi yang intens antara orang tua dan guru. Tapi untuk anak-anak yang bermasalah itu perlu komunikasi yang intens ya, intensif. Misalnya mengenai apa sih penyebab anak ini seperti ini, kan akar masalahnya mungkin ada di rumah, akar masalahnya mungkin ada di keluarganya gitu. Atau mungkin orang tuanya juga ketika pulang ngelihat kenapa anak saya akhir-akhir ini kok suka murung, mungkin akar masalahnya ada di sekolah, dibully oleh temannya, kan gitu ya. Atau mungkin juga merasa tidak nyaman dengan gurunya gitu, tersinggung dengan ucapan-ucapan baik dari guru ataupun temannya, kan seperti itu bisa terjadi. Nah, maka kemitraan yang seperti inilah perlu komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan guru. Selain itu memang kan ada juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah itu kan 24 jam kan. Nah maka perlu kerjasama dari orang tua dan guru seperti itu. Itu ya. Ada lagi pertanyaannya? Menurut Ibu tuh kelebihan karakter siswa masa kini dibanding masa lalu tuh gimana? Kalau kelebihan karakter ya, sebenarnya yang dulu dengan yang sekarang sebenarnya tidak ada yang minus, tidak ada yang plus ya. Cuman kalau yang sekarang tantangannya lebih ya, tantangannya lebih karena anak-anak sekarang itu kan terpapar gadget ya. Terus mereka kejadian di mana itu bisa tahu dalam waktu yang ya, misalnya terjadi di belahan dunia yang mana, nanti dalam waktu sekian detik mereka bisa akses di gadgetnya. Beda dengan dulu kan. Kalau dulu kan untuk tahu itu harus nunggu beberapa hari, ada koran baru dibaca, atau nonton TVRI kan, seperti itu ya. Gitu. Jadi tidak ada yang minus, tidak ada yang plus. Orang-orang dulu juga karakternya bagus kok, ya kan? Yang sekarang juga sebenarnya walaupun terpapar juga nggak minus-minus banget, banyak banget yang bagus gitu. Kalau menurut Ibu ya.
Apa harapan Ibu terhadap karakter generasi muda di masa depan? Harapan Ibu yang pertama terhadap generasi muda itu, yang pertama jangan pantang menyerah. Yang kedua, karena apa? Kita itu kan kadang nanti masuk ke dunia yang tidak pernah kita hadapi sebelumnya. Misalnya gini, kita belajar SMA, terus nanti kita kuliah misalnya. Kuliahnya perikanan gitu ya. Nah, nanti ketika memilih bidang pekerjaan itu belum tentu yang berhubungan dengan perikanan gitu. Nah, berarti kan harus belajar lagi dari awal ya. Nah, maka disitulah diperlukan semangat, daya juang yang tinggi dan semangat pantang menyerah gitu. Bahwa yakin aja kalau kita mau belajar pasti bisa gitu. Kedua, misalnya kuliah perikanan, ditempatkan di bidang perikanan, kemudian suatu saat karirnya bagus, kemudian dipindahkan naik jabatan gitu ya. Nah, naik jabatan manajerial, berarti bukan lagi menangani teknis, berarti kan belajar sesuatu yang baru lagi kan. Nah, maka itu yang pertama itu daya juang, semangat, pantang menyerah gitu. Yang kedua itu selain daya juang, sopan santun, karakter gitu. Nah, kita itu dilihat dari adab dan etika. Nah, kalau misalnya adab dan etikanya bagus, biasanya di mana saja kita itu gampang diterima. Tuh, terus selanjutnya apalagi ya, disiplin. Nah, disiplin juga menunjang keberhasilan kita gitu. Gimana kita mau berhasil kalau nanti kalian kuliah ya gitu. Siapa tahu nanti gini, kalian itu semenjak kuliah sudah disiplin, kemudian lihat karakternya bagus. Kan biasanya juga kalau misalnya ada lowongan di perguruan tinggi itu kan dilihat yang punya karakternya baik gitu ya. Kadang-kadang sisi akademis itu dikesampingkan kadang-kadang ya, tapi itu juga faktor penunjang yang sangat menunjang keberhasilan kalian. Lihat dulu karakternya, biasanya seperti itu. Terutama kalau perusahaan itu biasanya menerima orang yang pintar iya, tapi terutama yang diutamakan ada karakternya. Katanya gini, kalau perusahaan itu tidak mungkin bisa jalan hanya karena ada satu atau beberapa orang pintar, tapi kan perlu kerjasama tim. Nah, itulah itu. Jadi yang selanjutnya tadi yang keberapa sudah 3 ya. Nah, yang keempat itu mampu bekerja sama dalam tim gitu, karakternya berkolaborasi ya kan. Karena masuk dimanapun sekarang itu kita tidak bisa sendiri, harus mampu berkolaborasi ya. Namanya mampu berkolaborasi berarti di situ ada sisi mengalahnya ya kan, ada sisi mampu memimpinnya ya gitu. Ada kadang-kadang kita harus mengalahkan sisi akunya gitu. Aku mampu tapi tidak boleh terlalu dominan karena akan merusak kerjasama tim gitu. Jadi kayak harus seimbang gitu ya. Iya, harus seimbang. Kemudian lagi kreatif, itu kan karakternya harus kreatif dan kalau bisa mampu berinovasi. Di mana-mana kalau kalian kreatif dan mampu berinovasi pasti akan berhasil. Ya. Sekian podcast dari kelompok kita, semoga mudah dipahami. Semoga bermanfaat. Dan juga semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bye. Bye.